Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah dasar-dasar kabupaten olahraga. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfian Ardiansyah, NIM 62114200034, asal Rombol 3C dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis beberapa program latihan yang terdapat pada cabur bola tangan. Untuk pendahuluan yaitu pengertian latihan terlebih dahulu. Latihan adalah aktivitas pelatihan olahraga yang disusun secara sistematik dan waktu yang lama, secara progresif dan sesuai dengan kemampuan individual. Manfaat program latihan itu sendiri yaitu: 1. Program latihan merupakan pedoman untuk mencapai prestasi puncak, menghindari faktor kebetulan, mencapai prestasi prima, efektif dan efisien, mengetahui hambatan dengan cepat, memperjelas arah tujuan dan sebagai alat kontrol. Program latihan program disusun secara objektif, bukan mengandalkan pada insting atau feeling saja, sebab biasanya juga hanya kebetulan saja. Periodisasi adalah proses membagi-bagi program latihan dalam beberapa tahap latihan dan sub-tahap latihan yang sistem, metode, bentuk porsi latihannya punya tujuan yang spesifik. Istilah yang biasanya ada di program latihan yaitu siklus makro. Siklus makro ini adalah program latihan tahunan. Siklus meso yaitu program latihan bulanan. Siklus mikro adalah program latihan mingguan. Siklus mio adalah program latihan harian. Loading yaitu beban latihan atau bahan latihan. Training session atau lesson yaitu latihan tunggal. Melatih kondisi fisik. Peningkatan kondisi fisik atlet bertujuan agar kemampuan fisik menjadi prima dan berguna untuk menunjang aktivitas olahraga dalam rangka mencapai prestasi prima. Komponen latihan fisik yaitu kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, power, kelentukan, reaksi, koordinasi, dan keseimbangan. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang program latihan dan manfaat metodenya. Sebelum melanjutkan di program latihan ini, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu pemanasan. Pemanasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Pemanasan ini bertujuan agar otot-otot lebih siap dalam menjalankan program latihan, dan sekaligus pemanasan ini bertujuan agar atlet terhindar dari cedera. Ini beberapa gerakan pemanasan yang dimulai dari kepala, tangan, lalu kaki. Pemanasan ini juga bertujuan agar atlet supaya otot-otot yang ada di tubuh atlet itu lebih siap dalam menerima program latihan yang nantinya. Ya, ini yaitu program pemanasan dinamis, yaitu dengan menggerakkan daerah bagian tubuh atlet dari permulaan dari kepala, tangan, lalu kaki. Nah, selanjutnya yaitu jogging 12 menit. Jogging merupakan suatu bentuk aktivitas lari yang dilakukan dengan kecepatan stabil. Tujuan utama jogging adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dalam tubuh dengan lebih sedikit tekanan pada tubuh. Jogging adalah bentuk olahraga paling sederhana untuk memperkuat tulang otot dan menjaga berat badan, memperkuat jantung dan meningkatkan stamina. Jadi setelah pemanasan
statis dan pemanasan dinamis, dan dilanjutkan dengan jogging agar otot-otot lebih siap lagi dalam menerima program latihan ini. Yang selanjutnya yaitu ABC running atau akselerasi balance koordinasi running, yaitu suatu bentuk latihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar lari dan mengembangkan koordinasi gerak lari. Bentuk latihan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam lari cepat. Ya, karena cabang olahraga bola tangan ini menggunakan hampir 90% lari ya, karena permainan cepat. ABC running ini menjadikan salah satu faktor penting dalam program latihan. Ini adalah suatu bentuk gerakan dengan ABC running. Ini jaraknya kurang lebih 5 langkah lah, 10 langkah. Yang selanjutnya yaitu program latihan ladder drill. Ladder drill ini merupakan jenis latihan fisik yang menggunakan alat ladder yang terdiri dari biasanya 10 kotak dan terdapat kun untuk memvariasikan gerakan. Bertujuan untuk melatih akselerasi, kecepatan, dan kelincahan seorang atlet. Ya, ini adalah fungsi dari gerakan ladder drill. Yang selanjutnya yaitu core strength. Core strength ini suatu bentuk jenis latihan yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot pada tubuh. Core strength tersebut meliputi jumping jack, push up, abdominal crunch, squat, basic plank. Nah, yang ini gerakan jumping jack tadi, yaitu melatih koordinasi antara tangan dan kaki agar berirama. Ya, yang ini ya push up. Push up yaitu melatih otot bagian lengan ini agar kuat dalam melakukan passing ataupun shooting dalam mimpi. Hasilnya yaitu abdominal crunch. Abdominal crunch ini berfungsi untuk melatih kekuatan otot yang ada di perut. Selanjutnya yaitu squat. Squat yaitu dapat meningkatkan kekuatan otot yang ada di paha. Hasilnya itu plank. Plank sama kayak push up tadi, yaitu meningkatkan otot bagian bahu. Nah, selanjutnya yaitu HIIT atau High Intensity Interval Training. Latihan HIIT pada umumnya menggunakan latihan berintensitas tinggi dengan periode istirahat atau mengurangi intensitas latihan. Di cabang bola tangan, HIIT menggunakan metode latihan lari berfungsi untuk meningkatkan kebugaran fisik. Jadi HIIT ini menggunakan lari yang panjangnya yaitu 15 meter, yaitu setiap kun jaraknya 5 meter. Dilakukan satu kun ini 3 kali, umumnya 3 kali balikan, dengan istirahat yang sebentar. Dilakukan dengan repetisi sebanyak mungkin. Lalu lari fartlek. Lari fartlek ini merupakan salah satu bentuk latihan yang mengombinasikan
berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu dari lambat menjadi cepat, dari lurus jadi belok, bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan daya tahan tubuh. Ini adalah refleks leg. Ketika lari lurus itu jogging, lalu ketika larinya menyilang itu lari. Ini namanya lari flat yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan daya tahan pada tubuh kita. Nah, yang ini shuttle pass dan catch. Ini adalah metode latihan atau program latihan yang menggunakan bola, dilakukan dengan 2 orang ataupun 3 orang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pada atlet tersebut, karena cabang olahraga ini melakukan gerakan yang cepat sekali. Maka dari itu program latihannya saya mengambil dengan shuttle pass, passing dan catching, dengan mengkombinasikan dengan bola. Ini yang 3 orang. Ya, selanjutnya yaitu shooting, atau ini melatih akurasi pada atlet ataupun pemain ini agar mencetak gol tanpa adapun sentuhan dari kiper lawan. Ya, ini latihan akurasi. Latihan syuting ini yaitu dari 9 meter dan 6 meter, dan tujuan arah bolanya yaitu pojok kiri, pojok kanan, pojok bawah kiri dan pojok bawah kanan. Mengapa tidak tengah? Karena kiper orientasinya yaitu selalu menutup ke tengah, maka dari itu kita harus mengarahkannya ke sudut tiang. Ini namanya yaitu program latihan akurasi. Ya. Sekian video program latihan yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam cara penyampaian ataupun cara mempraktekkan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.